Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0497784447. Oke, mungkin pada kali ini saya akan menjelaskan ya video untuk tugas ketiga. Di mana tugas ketiga ini kita akan melakukan praktik menggunakan Cisco Packet Tracer. Yang pertama adalah membuat sebuah topologi jaringan sederhana ya dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Kemudian menghubungkan antar komputer dan antar switch. Kemudian melakukan testing apakah komputer tersebut dapat melakukan ping terhadap komputer lain gitu. Jadi bisa saling ping lah, bisa saling terkoneksi. Kemudian yang kedua adalah membuat 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Kemudian pastikan semua komputer itu bisa diakses bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke. Kemudian yang ketiga, buat 1 buah server DNS dan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Kemudian pastikan komputer tersebut dapat mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Jadi nanti akan saya jelaskan detailnya ketika melakukan praktik. Dan yang keempat adalah membuat topologi sesuai yang diminta gitu. Ada 2 buah server HTTP, kemudian 1 buah server DNS, dan juga ada 2 buah switch dan 1 router. Nah, misalnya router ini digunakan ketika untuk menghubungkan yang berbeda segmen seperti itu ya. Kemudian lakukan pengetesan PC kosong ke PC 1, pastikan PC kosong dan PC 1 harus terhubung. Oke. PC kosong dan PC 1. Oke, jadi ada 2 PC harus bisa saling ping, kemudian ping dari komputer PC 1 ke PC 0, pastikan PC 0. Oke, jadi melakukan ping selanjutnya gitu ya. Melakukan ping sebaliknya gitu dari PC 1 ke PC 0. Kemudian buka web server akses ICOM dari PC 1, pastikan halaman harus terbuka. Kemudian buka web server Pendicom dari PC 0, pastikan. Oke, jadi ada 4 tugas ya. Mungkin kita akan jalan dari yang pertama. Kebetulan di sini saya sudah membuat sebuah topologi. Di sini saya sudah membuat ya masing-masing topologi dan sudah melakukan konfigurasinya seperti itu. Yang pertama adalah soal untuk yang pertama itu membuat sebuah topologi jaringan sederhana ya dengan 1 buah switch dan 4 buah komputer, di mana nantinya kita perlu mengetes nih setiap komputer harus bisa saling terhubung. Oke, nah mungkin bisa juga ya untuk mengetesnya sendiri kita bisa melakukan ping. Ini kita klik dari PC 2. Nah, kalau dicek nih di desktop ada IP configuration. Nah, ini kita pastikan dulu nih PC-nya itu sudah mendapatkan IP. Nah, di mana IP-nya sudah saya tentukan nih. PC 2 ya, sini namanya PC 2 ya mulainya. Itu menggunakan IP 192.168.1.2. Ya. Kemudian subnet mask itu bisa untuk pembelajaran nih lebih mudah itu subnetting kita menggunakan slash 24. Slash 24 itu terdapat 252 IP yang bisa digunakan. Itu 254 IP yang bisa digunakan nih, karena IP 0 dan 255 itu digunakan 0 sebagai network dan 255 sebagai broadcast. Nah, sini IP addressnya udah saya set 192.168.1.2. Kemudian kita cek divisi 3 IP-nya sudah sesuai, yaitu IP-nya 192.168.1.3. Nah, cek dari divisi 4 dan itu juga sudah setup ya IP-nya. Oke, ini divisi 5 IP-nya 1.5. Oke. Nah, jadi fungsinya topologi dengan sebuah switch seperti ini ya, ketika segmennya sama itu kita hanya perlu menggunakan IP address dan subnetnya saja tanpa memerlukan default gateway. Jadi fungsinya switch adalah menghubungkan antar komputer yang berada dalam satu network atau satu segmen. Yang disebut network itu adalah subnet mask. Jadi subnet mask yang di sini kan ada 255.255.255.0. Nah, jadi ada 254 IP di oktet terakhir yang bisa digunakan ya. Jadi dibilang satu network yang sama itu adalah ketika dia menggunakan slash 24 adalah 3 oktet yang sama. Jadi ketika oktet yang pertama yang sama yaitu 192, 168,
titik satu, dan di PC 3 ini menggunakan titik titik tiga, 1.3, kemudian ini 1.4, itu berada dalam satu segmen yang sama ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau ada IP yang sama itu? Nah, biasanya kalau ada IP yang sama, traffic-nya itu nggak akan berjalan karena terjadi yang namanya IP konflik. Dan IP sama itu tidak bisa digunakan. Jadi ya, setiap komputer harus memiliki IP-nya masing-masing tanpa ada duplikat IP ya, kalau ada konflik IP seperti itu. Oke, selanjutnya kita lakukan tes ya. Kemudian dari PC2 kita lakukan ping. Ini kita close saja. Tapi menggunakan command prompt. Ping mungkin ke arah titik 3. 192, 168, 1.3. Nah, ini hasilnya reply. Reply from 1.3. Yang artinya paketnya itu berhasil diterima oleh titik 3. Dan titik 3 melakukan respon untuk menginformasikan ya. Ini paketnya berhasil saya terima. Kemudian kita tes ke PC4, dan ini hasilnya bisa samping. Lalu yang terakhir ada di IP.5, dan ini sudah berjalan dengan baik. Nah, sampai sini dari konfigurasi yang kita lakukan untuk buat topologi sederhana itu sudah berhasil, karena antar PC sudah bisa saling terhubung. Mungkin untuk memastikan kembali, kita tes dari PC5, kita lakukan ping ke PC2, 192, 168, 1.2, dan itu sudah berhasil. Ini kita jika mau langsung di stop gitu ya, pingnya kita bisa menggunakan Ctrl C. Nah, oke, ini udah berhasil untuk tugas yang pertama nih, yaitu untuk membuat topologi sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Kemudian yang kedua adalah buat satu server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, kita kembali ke HTTP server. HTTP. Nah, di sini benar saya tadi sudah setup server DNS ya buat soal ketiga. Tapi untuk soal kedua ini kita fokus pada HTTP-nya terlebih dahulu. Yang pertama kita konfigurasi IP terhadap server HTTP-nya. Ini ada di menu desktop, kemudian IP konfigurasi. Nah, di sini IP-nya sudah saya tentukan juga ya, IP-nya 192.168.1.1. Kemudian sini subnet masknya adalah 255.255.255.0, yaitu segmen /24 ya. Oke, sebenarnya cukup di dua konfigurasi ini. Lalu untuk mode sequence service HTTP, ini diklik di menu service, lalu HTTP pastikan service itu on untuk HTTP ataupun HTTPS ya, HTTPS akan lebih secure. Kemudian sini juga saya sedikit mengedit ya di indeksnya. Sini saya ubah menggunakan nama saya, Muhammad Hidayat. Oke, lalu di setiap IP pastikan juga telah terkonfigurasi IP address seperti itu. Ini 1.2 dan segmen 24. Nah, untuk pengetesannya kita tes melalui di sini ada web browser. Lalu kita masukkan http://IP dari server HTTP, yaitu 192.168.1.1. Nah, dari sini hasilnya kita, untuk HTTP-nya, buat HTTP-nya itu tidak ya. Nah, tadi karena HTTP kita aktifkan juga ya, sini kita bisa juga tes. Oke, kita coba tes dari PC7. Pastikan PC7 sudah mendapatkan IP. Oke. Lalu di sini kita akses kembali menggunakan web browser dan masukkan, kita coba HTTPS-nya 192.168.1.1, yaitu IP di server HTTP-nya. Oke, dan ini sudah berhasil. Lalu begitu juga dengan PC3 dan PC4. Kita pastikan. Kita juga bisa 192.168.1.1. By default dia akan langsung mengarah ke HTTP. Kita akan pakai HTTPS.
Ini lalu di PC9 kita masukkan lagi IP-nya 1.1 ya, dan sudah berhasil ya. Jadi untuk tugas yang kedua ini kita membuat server HTTP dapat diakses oleh PC-PC yang lainnya dengan melalui sebuah switch. Nah, di sini saya setup segmennya itu masih sama seperti itu. Lalu kita lanjut lagi ke tugas yang ketiga, yaitu buatlah satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP tersebut melalui DNS servernya. Oke. Jadi fungsi DNS sendiri ya untuk melakukan resolve gitu ya, atau melakukan apa ya, perubahan dari IP address ke sebuah domain. Tujuannya adalah untuk mempermudah. Sebenarnya seperti youtube.com, facebook.com itu adalah IP yang dirubah menjadi sebuah domain. Jadi kita lebih mudah mengaksesnya menggunakan domain facebook.com dibanding mengakses menggunakan IP publik dari YouTube ataupun Facebook gitu. Nah, kita kembali sini kita perlu menambahkan server DNS. Dan di server DNS ini kita perlu melakukan konfigurasi. Yang pertama adalah konfigurasi IP address, di mana IP address untuk server DNS ini saya menggunakan 1.10 1.10 segmen /24 gitu ya. Lalu di service-nya kita enable ya, kita aktifkan service DNS service-nya, jadi pastikan service-nya on. Lalu untuk resource code-nya itu di name kita masukkan nama yang akan digunakan ya untuk mengakses ke server HTTP-nya. Kebetulan di sini saya menggunakan name itu direct.com. Jadi kalau mau mengakses server HTTP cukup masukkan di docker itu adalah direct.com. Dan nanti akan diteruskan packetnya ke server HTTP tersebut. Nah, di sini saya sudah menambahkan, dan ketika itu sudah menambahkan atau mengaktifkan service DNS, pastikan di server HTTP-nya dia sudah terkonfigurasi untuk DNS servernya, yaitu mengarah ke DNS server yang tadi kita setup, yaitu 192.168.1.10. Begitu juga dengan PC yang akan mengaksesnya. Pastikan DNS servernya itu sudah mengarah ke DNS server yang sudah kita setup, yaitu 1.10 gitu. Kalau misalnya DNS server yang kita salah atau belum kita konfigurasi, itu dia tidak akan bisa mengakses. Ini kita tes melalui web browser, lalu kita akses tadi direct.com. Oke, di sini sudah berhasil ya, kita diteruskan ke server HTTP. Kemudian kita tes melalui PC8. Ini bukan PC8 sudah saya tes bisa. Kita tes di PC9, akses memberi direct.com. Nah, di sini terdapat hostname unresolved. Nah, biasanya kita perlu cek lagi nih untuk konfigurasi DNS servernya apakah sudah atau belum. Dan di sini DNS servernya masih belum terkonfigurasi. Jadi kita perlu melakukan server terlebih dahulu. 192.168.1.10 untuk IP DNS server. Oke. Setelah sudah kita close dan kita tes lagi menggunakan web browser. Tes ke direct.com. Oke, dan sini sudah berhasil. Jadi untuk tugas ketiga kita sudah berhasil untuk mengakses dan HTTP server menggunakan domain gitu. DNS ya. Sudah berhasil. Lalu ada tugas ketiga, keempat keempat di mana kita perlu membuat topologi seperti yang diberikan. Jadi lalu melakukan texting. Oke, di sini kita balik ke pakai tracer, di mana saya membuat dua segmen yang berbeda karena kita di sini menggunakan sebuah router gitu ya. Nah, di mana fungsi utama router sendiri adalah untuk menghubungkan antar segmen yang berbeda. Jadi by default kalau kita nggak memiliki router nih, kita hanya menggunakan switch saja. Segmen misalnya di sini 192.168.2.1 itu tidak nggak akan bisa terhubung dengan 1.1.
Jadi diperlukan router untuk menghubungkan segmen yang berbeda. Oke, nah di sini kita balik ke tugasnya. Ping dari PC 0 ke PC 1. Oke, PC 0 ada di sini, lalu PC 1 ada di sini. Oke. Nah, di sini PC 0 itu saya konfigurasi IP 192.168.1.2. Kita cek lebih dahulu. Desktop IP configuration 1.2. Oke, dan di PC 1 ini terkonfigurasi IP 2.2. Oke. Nah, perbedaannya adalah ketika kita menghubungkan antar network, itu perlu yang dinamakan perlu menggunakan default gateway. Nah, mungkin di router sendiri saya sudah melakukan konfigurasi untuk interface yang mengarah ke switch atau lokal area yang ada di atas ini, segmen 1. Di mana IP interface-nya itu adalah 1.1. Jadi IP interface di router nih menggunakan IP 192.168.1.1/24. Lalu untuk yang terhubung ke interface yang ke arah bawah ini menggunakan IP 192.168.2.1. Nah, IP yang ada di router ini yang akan dijadikan default gateway terhadap endpoint yang ada atau yang terhubung oleh network tersebut seperti PC, kemudian juga server. Nah, kita coba di sini PC. Nah, di sini default gateway-nya adalah IP interface yang mengarah ke segmen atas ya, 192.168.1.1. Kemudian di sini ada DNS server. DNS servernya sudah saya buat dengan IP 192.168.1.10. Nah, lalu kita testing dari PC atas ke PC bawah. Oke, saya sedikit komen untuk menghapus ini. Lalu kita tes saja ping langsung, yaitu ping ke 192.168.2.2. Nah, sini hasilnya sudah decline. Ya, artinya dua PC tersebut pingnya itu sudah berhasil. Lalu kita testing sebaliknya dari PC 1 ke PC 0, di mana PC 0 itu IP-nya ping 192.168.1.2. Dan itu hasilnya juga sudah decline. Jadi kita sudah berhasil menghubungkan antar PC, kemudian kita tes buka web browser akses Ilkom dari PC 1. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Oke, dari PC 1 akses Ilkom. Ini web browser. Ilkom sendiri adalah server yang ada di atas ya. Ini ilkom.com. Oke, sini kita close ini supaya kita lebih mudah gitu ya. Oke, dari PC 1 kita akses ke ilkom.com. Oke. Nah, dan ini sudah berhasil terbuka. Nah, mungkin ketika ada masalah ya belum terbuka, kita perlu